Sobat, balik lagi nih. Wah, sekian purnama. Akhirnya bisa menyapa Sobat Bersinar lagi. Senang banget ya, karena udah lama banget kita nggak ketemu ya di acara Rolasan, obrolan asik Sanskuy. Ya, kali ini kita membicarakan tentang persablonan duniawi ya. Karena tentu saja banyak orang awam bertanya-tanya, sablon itu kayak gimana toh mas? Metodenya kayak gimana toh mas? Prosesnya kayak gimana toh mas? Makanya kita datengin ahli para ahli ini kayak ini. Tentu saja ada Mas Andika dari RNS Sablon. Ya. Sebelum tanya-tanya nih mas, mau Siap. tanya RNS itu dari apa? Karena kan aku bertanya-tanya, Mas Andika, nggak ada A-nya, cuma RNS apakah? Apa ganti nama gitu loh? Enggak, maksudnya apa ada peribahasa Rono Rene Renes gitu. Bener, sebenarnya itu mas. Oh, iya. Tapi kan bener tak ganti. Oh, iya. Karena kan peribahasa Jawa, aku kok peribahasa, apa kutipan di Jawa, Jawa. Itu, iya, kesana kemari itu dapat istilahnya rezeki. Iya bener. Bener, Mas? Tapi saya ambilnya dari bahasa ngomong Londo mas, dari bahasa Inggris itu Oh, iya. sebenarnya. RNS. Jadi dulu kan sebenarnya aku punya brand mas, namanya Iya. bukan RNS. RNS itu malah tagline awalnya. Oh, Tagline-nya Rest and Shine. Karena kenapa tak ambil Rest and Shine? Karena dulu itu sempat mau tak tutup mas sablonannya. Dari pas 2013 awal itu buka. Ya mungkin karena pertama nggak ada mentor, kedua kan masih awam banget mas di dunia usaha. Raba-raba. Iya raba-raba. Pokoknya yang dulu itu penting promo, dapat orderan, tak kerjain sendiri, dapat untung, dah gitu aja. Nggak mikir ke depannya mau gimana gitu. Saya nggak kepikiran ya. Mungkin kebanyakan UMKM sekarang juga masih Oh, iya. kayak gitu mas. Nah terus akhirnya kan kepentok-pentok ya banyak masalah waktu karena emang nggak ada sistem tuh mas. Kepikiran udah mau tak tutup karena ternyata kalau ditutup saya mau makan apa, cicilan juga banyak toh, nggak jadi tak tutup Nah, mas. iya. Itu benar banget mas. Oh toh, mas, terus tak rebrand aja lah kalau gitu, tak rebrand. Bingung ambil namanya, ya udah nggak usah. Kalau kata orang dulu kan apalah arti nama toh mas. Udah ambil yang ada aja Resensianya itu karena kepanjangan tak singkat jadi RNS. Artinya itu tadi bangkit dan bersinar. Kalau tak kasih nama Indonesia Bangkit dan Bersinar kayak toko bangunan loh mas. Iya. Jadi aku bahasanya bahasa Inggris seperti itu. Apa namanya? Terus ini yang membuat tertarik ke dunia sablon, terjun ke dunia sablon itu sebenarnya apa sih? Kalau bahasanya Gen Z zaman sekarang passion mas ya. Wah, Passion kayak gitu. passion. Kalau zaman dulu ya pepet ya sebenarnya. Lebih ke pepet atau passion ini mas? Passion mas, passion loh. Jadi kebetulan di waktu saya SMA itu udah sering mainan kaos mas. Jadi emang udah merchandise suka, terus ngulik-ngulik brand itu suka, terus bikin-bikin PO gitu loh. Jadi dulu emang saya punya gambaran besok tuh pengen bikin toko pakaian sendiri kayak gitu, distro kayak gitu. Mantap. Akhirnya setelah lulus sekolah saya nggak nyari kerjaan, kan kebanyakan di pabrik tuh mas, karena saya dulu di STM Senden kan. Iya. Nah akhirnya saya nggak ambil kayak teman-teman saya, kebanyakan di pabrik saya Iya. langsung daftar ke konveksi karena saya memang pengen bikin kaos itu alurnya gimana sih, caranya gimana, pengen pelajari seperti Tahu itu. gitu, di dalam bagaimana. Berarti cikal bakalnya udah lama banget ini ya? RNS. Cikal bakal udah lama, makanya makin cepet kamu punya tahu passionmu apa atau tujuanmu apa, itu bakal makin enak ke depannya. Karena apa? Besok kamu pekerjaanmu itu nemani kamu sampai tua loh mas. Iya benar. Kalau kita nggak suka sama pekerjaan kan ya jadinya kan office zombie kan kalau zaman sekarang. Iya benar. Gitu. Kalau saya orang awam ya mas, maksudnya dulu juga pernah lihat proses sablon itu kan ada kayak pemfilman ya kayaknya. Bener. Terus dikasih apa tuh cairan biru-biru atau ungu itu. Biru, terus ungu dan disemprot lain-lain. Air biar ini. Nah sekarang tuh ada inovasi baru nggak sih mas di dunia persablonan? Ada, namanya DTF itu yang paling tren saat ini mas. Cuman saya kalau dulu mungkin sempat jadi isu yang menarik di dunia sablon antara Primadona. bukan, Bukan. karena dia kan gerus kuenya manual loh mas. Oh iya. Iya kan. Tapi sekarang kayaknya udah makin kompak, makin serasi. Jadi semakin saling isi aja gitu mas. Jadi di manual ada keunggulannya, di DTF juga ada. Jadi sebenarnya
masalah sih kita pelaku sablon manual dengan adanya DTF gitu Mas ya. Iya. Itu bukan jadi sebuah ancaman sebenarnya, tapi jadi peluang. Karena apa? Karena begitu ada konsumen minta cepet, Mas minta 2 hari orderan 500 piece, kerjainnya gimana kalau manual? Iya, bener. Kalau DTF kan bisa. Langsung ya, Mas. Bener kan? Cuman kan emang hasilnya tetap untuk saat ini masih bagus manual. Jadi kan nyablonnya manual aja. Iya. Karena gini Mas, apa namanya? Plus minusnya tuh pasti ada ya, kayak DTF tuh kalau nyari waktu cepet sama apa kuantitas yang banyak dan warna banyak langsung seret gitu kan, bisa kalau manual. Tapi kalau manual emang bagus ininya apanya, kualitasnya, perawatannya nggak usah malah apa neko-neko. Kalau yang DTF kan kadang kena setrika dikit aja udah. Iya, karena itu kan kayak stiker kayak ditempelin lem gitu kan, ada lemnya itu. Konsumen tuh nggak bakal peduli mau pakai sablon manual, pakai sablon DTF, pakai sablonnya nyuruh pokoknya nggak bakal peduli. Ilmu goib itu nggak bakal peduli, pokoknya aku pesen harganya segitu cocok, jadi ambil jadi kan kayak gitu. Jadi yang harus difokuskan malah yaitu tadi relevansi dengan pasar sekarang digital dan lain-lain. Menurut Mas sendiri nih Mas Andika, terus bagaimana nih industri konveksi berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Klaten ini? Apakah membuka peluang buat orang-orang bisa kerja dengan Mas Andika atau bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya itu circle yang positif dan memang perlu dikembangkan hal-hal kayak gitu seperti itu, karena nggak bisa kita berdiri sendiri, nggak bisa. Bahkan di arena sendiri kan sekarang kita buka kolaborasi dengan brand Mas. Jadi misalnya Masnya punya brand, nggak harus clothing, brand makanan, kuliner atau apapun itu bisa berkolaborasi dengan saya, dengan RNS-nya. Terakhir seperti kemarin ada titik kumpul kopi itu sempat kolaborasi dengan kami, terus Bina Tenis Academy. Itu juga sempat. Terus yang terakhir kemarin lembaga edukasi Speak First Klaten itu juga sempat kolaborasi dengan kami. Seperti itu. Jadi ya untuk membuka mendorong industri kreatif Klaten, ya kita perlu kolaborasi dengan satu sama lainnya, nggak harus di satu industri yang sama, seperti itu. Terus yang RNS ini kan terbangun sebagai bentuk usaha ya, pasti ada naik turunnya ya Mas. Itu tuh apa aja sih Mas yang kendala terbesar atau tantangan terbesar yang dihadapi RNS Sablon ini dalam menjalankan usaha ini? Kalau untuk saat ini mungkin transisi ke teknologi itu Mas ya, paling menurut saya tantangan paling berat, karena behavior konsumen sejak pandemi pun jadi berubah Mas. Pasti. Jadi kan kebanyakan dari konsumen sekarang pengennya kan apa-apa instan, cepet. Pokoknya kasarnya pengennya disuapin gitu Mas. Jadi kalau misalnya Mas pesen ini waktunya 14 hari, kok lama Mas, kadang ada yang kayak gitu. Padahal kan kalau sablon manual kan memang prosesnya lebih lama. Terus dengan perkembangan teknologi juga dari pemasaran dan tim di depannya, CS, konten apalagi sekarang kan. Wah itu sekarang ngaruh sekali Mas, konten itu. Jadi kan yang kami hadapi 10 tahun yang lalu beda banget dengan sekarang, kayak gitu. 10 tahun yang lalu mungkin nggak ada vendor sablon pakai konten nggak ada. Tapi kalau sekarang harus wajib. Mungkin tantangan terberat sebenarnya itu Mas. Jadi kalau untuk kompetisi dengan vendor lainnya satu dengan yang lain itu menurut saya bukan jadi fokus masalah utama. Fokus utamanya malah di transisi teknologi itu ya. Karena ya kendala kayak yang saya sebutkan tadi, mungkin ada yang sudah senior jadi kan agak kesulitan perkembangan. Terus ada yang udah terbiasa dengan sistem kerja yang seperti ini, yang konvensional katakanlah. Diajak ke lebih modern agak susah. Sistemasi dari bikin workflow, cash flow kayak gitu kan, itu hal yang mungkin jarang diperhatikan UMKM. Bahkan mungkin 4 pilar utama perusahaan itu mungkin banyak UMKM yang belum paham mungkin sampai sekarang, dari cash flow, produk, terus branding, manajemen orang. 4 itu mungkin masih ada yang bingung. Ngopo kok harus nyatet keuangan gitu kan, mungkin masih bingung kan. Gitu. Terus ini Mas, rencana kedepannya buat RNS Sablon ini sendiri, apakah mau buat official store sendiri atau misal bikin brand sendiri yang besar itu, atau ada yang lain gitu? Kalau untuk impian sebenarnya banyak Mas. Kalau untuk toko kan kita udah pernah buat juga dulu,
jualan brand. Tapi kita kalau kedepannya pengennya kita bikin brand sendiri, kita akan jual ke marketplace. Inginnya seperti itu. Dan untuk vendornya tetap mas, cuma kita akan pengennya diperbesar. Jadi nggak cuma sablon manual seperti tadi, mungkin kita akan merambah ke sportwear, jersey dan lain-lain. Ya. Atau mungkin kita akan fokus ke satuan dengan DTF. Jadi opsinya masih banyak dan peluangnya masih banyak tuh mas. Intinya kita ke depan bakal kolaborasi dengan teknologi juga. Tapi untuk saat ini kita fokus masih di pemasaran dan sablon manual. Saat ini hasil produksi dan kualitas itu masih jadi value tertinggi kita. Yang kita tawarkan ke konsumen-konsumen kita. Nih Mas Andika nih, boleh ada pesan-pesan nggak buat anak muda di Klaten yang mau memulai bisnis nih, atau mungkin apa pengen bikin sablonan gitu mas? Bisnis apa sablonan mas? Iya, dua-duanya boleh lah. Istilahnya apa bisnis yang fokus di sablonan juga boleh. Nomor satu, cari passion dan tujuan. Jangan cuma nyari bisnis atau pekerjaan yang ikut-ikutan. Karena kalau saya sendiri mas ya, saya berprinsip podo-podo kesel, sama-sama capek. Lebih baik capek sama yang kita suka aja daripada capek dari hal yang nggak kita suka. Walaupun di sana uangnya gede tuh. Cuman kan menurut saya uang bisa dicari, tapi kebahagiaan itu kan perlu kita pertahankan. Benar. Dan kalau mau buat usaha, nggak usah mikir banyak-banyak. Lakukan dan eksekusi segera. Dah itu aja. Dari ini ke passion tadi kita kawinkan sama keterampilan kita. Kalau misalnya passion kita di sepak bola, tapi kita nggak bisa jadi atlet, tapi pinter ngomong, ya udah jadi komentator atau konten kreator bola kan bisa. Betul. Ya caranya gitu. Karena kebanyakan gini mas, pahami passion, aku pengen dari atlet, senengnya bar, tapi dia nggak ngukur kemampuan juga. Iya, kemampuannya ya. Aku Jadi di atlet orang. jalan tengah yaitu tadi passion dikawinkan sama keterampilan. Gitu. Ya itu ya buat sobat bersinar, bisa nih buat kalian yang pengen pesan kaos atau mau bikin clothingan, bisa langsung ke siapa? RNS Sablon. Iya, di mana mas ininya alamatnya? Di Wedi, lokasinya di Wedi, di Margorjo Canan lebih tepatnya. Atau kalau bingung nyari lokasinya, karena kan kita dalam desa toh, ada di Google Map. Di search aja keywordnya RNS Sablon, udah pasti pas nanti titiknya. Media sosial ada? Media sosial ada, sama juga RNS Sablon, di Instagram ada, di TikTok juga ada. Ya itu sekali ya, sobat bersinar, menarik sekali ya tadi ya perbincangan antara Mas Andika ini selaku owner ya mas ya? Ya, owner dan founder. Iya, founder RNS. CEO juga boleh. Chip everything officer. RNS Sablon ini menarik sekali ya buat sebabnya. Pokoknya jangan lupa nanti pesan ke Mas Andika. Jangan lupa subscribe, like dan komen di kanal YouTube Kominfo, khususnya di Rolasan, obrolan asik Sanskui. Sampai jumpa. Dadah. See you.